Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala inna muhdatsatin bid'ah fa inna kullun bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatu finnar. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ajurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur rahim. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat, menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surat Al-Fatir, surat ke-25, ayat ke-29 dan 30. Teman-teman, sahabat Kauja yang tersayang, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada bab yang kelima, yaitu kitab Majelis Syahrul Ramadan. Bab yang kelima, beliau beri judul dengan keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana diketahui bahwa Syahrul Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Sebab apa? Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang sebelumnya pernah kita sama-sama kaji ya pada pertemuan yang lalu, kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Ya. Kemudian Allah mempertegas Al-Qur'an yang mana, yaitu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah petunjuk untuk manusia. Maka selayaknya dan sepatutnya di dalam bulan Ramadan juga kita memperbanyak dan memperbaiki bacaan serta hafalan Al-Qur'an kita. Nah, dalam mukaddimah pembahasan ini, Syekh Utsaimin telah menghadirkan dua buah ayat dalam surah Fatir, ya, yaitu ayat ke-29 dan 30 sebagaimana yang telah kami bacakan tadi, ya, yang menunjukkan keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran serta mengerjakan amal saleh yang lainnya. Sebagaimana yang telah dibacakan tadi, bahwa orang yang selalu membaca kitabullah, ya. Jadi di sini Allah menggunakan kata selalu. Yatluna, ya, fi'il mudhari. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, lalu mendirikan salat, ya, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, ya, mereka itu adalah orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia yang ditanyakan adakah kita
mau ditawarkan sebuah perniagaan yang tidak pernah rugi. Ya, tentu setiap manusia pasti mengatakan ya saya mau, karena kita tahu ya, bahwa perniagaan yang dilakukan dalam kehidupan ini, ya, perniagaan ekonomi, baik yang di pasar-pasar secara offline maupun online, itu selalu ada dua kemungkinan peluang yang akan dia peroleh. Kemungkinan yang pertama dia untung, ya baik untungnya kecil ataupun besar, sedangkan kemungkinan yang kedua dia rugi, ya kan? Modalnya habis, ya kan? Barangnya habis, modalnya habis. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, berbeda dengan orang yang rajin mengerjakan amal soleh dan membaca Al-Quran, kata Allah. Ya. Sebab mereka ini seperti orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang berpikir sampai siang malam, gimana caranya nih supaya daganganku habis, supaya konveksiku ini laris, supaya makananku ini habis, ya kan? Untung bertambah, nanti bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli ini, bisa beli HP baru, macam-macam keinginan, ya kan? Nah, maka siang malam dipikirkannya, oh saya bikin ini lagi, saya bikin ini lagi. Padahal pada akhirnya ketika diamalkan, boleh jadi bukan keuntungan yang dia dapatkan, ya, melainkan kebalikannya, ya kan? Itu bisa jadi, ada kemungkinan seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, berbeda halnya dengan orang yang mengerjakan amal saleh tadi. Ya, dia pasti mendapatkan keuntungan di akhirat. Apa itu keuntungannya? Ya, dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah berupa ampunan dan syurga. Selanjutnya Syekh Utsaimin berkata bahwa yang dimaksudkan dengan tilawah Al-Quran itu ada dua macam. Ya. Jadi tilawah Al-Quran ini pengertian secara bahasa, pengertian secara hukum, dan pengertian secara lafaz itu berbeda. Ya. Yang pertama, Syekh Utsaimin berkata bahwa tilawah secara hukum yaitu membenarkan kabar-kabar yang tercantum di dalamnya dan menerapkan hukum-hukumnya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Hal ini akan dibicarakan lebih jauh dalam majelis selanjutnya insyaallah. Ya. Jadi katakan tilawah secara hukum maknanya adalah membenarkan kabar yang tercantum di dalamnya. Pertanyaan, ikhwan sekalian, mungkinkah seseorang itu membenarkan kabar yang ada di dalam Al-Quran manakala dia tidak memahami apa isi dan pengertian atau arti daripada bacaan yang dia baca? Ya. Serta menerapkan hukum-hukumnya, apalagi? Ya, bagaimana mungkin seseorang mau menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran kalau dia tidak paham, kalau dia tidak mengerti ya asal usul, asbabun nuzul, kemudian tafsir, ya segala macam yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk dia, padahal dia tidak paham karena dia hanya semata-mata membaca. Ya, maka ini masuk dalam pemahaman yang kedua. Ya, tilawah secara lafaz, yaitu pengertiannya membaca Al-Quran dengan cara membacanya semata-mata. Ya, tilawahnya saja semata-mata. Kayak orang yang tadarus. Nah, ini yang dimaksudkan dengan tilawah secara lafaz. Baik. Teman-teman yang tersayang, banyak nas yang menyebutkan keutamaan membaca Al-Quran, baik secara keseluruhan maupun beberapa ayat dari surat-surat tertentu. Ya, jadi Al-Quran ini, ya, seperti yang kita pahami, memang memiliki keistimewaan. Walaupun tanpa dipahami maknanya, hanya semata-mata membacanya saja, ya, membacanya saja tanpa memahami maknanya, itu saja sudah mendatangkan karunia yang besar. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Begitu pula di dalam kitab Bukhari dan Muslim Sahihain dari Ummahatul Mukmin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi telah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, ma'as safaratil kiramil bararah.
Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tahu wa yatata'tahu ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Ya, orang yang mahir membaca Al-Qur'an akan bersama rombongan malaikat yang mulia lagi terpuji. Sedangkan orang yang terbata-bata serta sulit membacanya tetap akan mendapatkan 2 macam pahala. Bayangkan teman-teman ya. Kita bacanya pelan-pelan, salah-salah terkadang, ya kan? Sering kali seperti itu mendatangkan rasa malas. Saya belum lancar, Bella. Nah, ya toh? Sudahlah. Padahal kata Rasulullah, sebagaimana hadis Aisyah ini, 2 pahala bagi orang yang masih susah membaca Al-Quran. Ya, yang pertama kata Syekh Utsaimin, pahala membaca Al-Quran itu sendiri, pahala yang datang dari bacaan ayat-ayat Al-Quran itu. Dan yang kedua adalah pahala untuk perjuangan kesulitannya ketika membaca Al-Quran tadi. Jadi pahala jihadnya ada. Ya, ketika dia membaca Al-Quran dengan susah payah, ada pahala yang dia dapatkan dari ikhtiar. Ya, seakan-akan berjihad dalam membaca Al-Quran tadi. Nah, jadi orang yang terbaik di antara kaum muslimin, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya kepada manusia. Inilah tingkatan yang tertinggi, maqam yang tertinggi. Masih dalam Sahihain dari Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina alladzi yaqra'ul Qur'ana matsalul utrujah." Ya, matsalul utrujah. Ya. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan mukmin yang lancar, ya, lancar membaca Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah. Utrujah ini seperti semisal atau masuk dalam kelompoknya jeruk, ya, ada jeruk manis, utrujah. Yang baunya jeruk itu sudah harum. Ditambah lagi rasanya enak. Ya. Sementara kata Rasulullah, wa matsalul mu'minina alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalit tamratin. Ya, kamatsalit tamrah. La rihalaha wa ta'muha khulqun. Adapun mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an ini seperti buah kurma, kata Rasulullah. Ya, tidak ada baunya, tidak harum baunya, tapi rasanya manis. Ya, tetap karena dia seorang mukmin, bukan? Nah, inilah dalil-dalil yang dihadirkan oleh Syekh tentang keistimewaan daripada pembaca Al-Quran. Ya, masih beliau hadirkan pada kitab Sahih Muslim dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, sungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Ya, kita sudah menceritakan bagaimana puasa dan Al-Quran di akhirat nanti akan meminta izin kepada Allah, bukan? Pada bab-bab yang lalu, kalau saya tidak salah bab yang kedua, ya. Baik. Disebutkan pula dalam Sahih Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir bahwa Nabi telah bersabda, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjidi fayata'allamu aw fayaqra'ul ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu minna qataini." Ya, tidaklah salah seorang dari kalian pergi ke masjid untuk mempelajari dan membaca 2 ayat dari kitabullah, ya, melainkan hal itu lebih baik baginya daripada 2 unta. Ya, daripada 2 unta. Wa thalathu khairu lahu min thalathin. Ya. Dan 3 ayat yang dibacanya lebih baik daripada 3 unta.
Begitu seterusnya, 4 ayat lebih baik dari 4 unta. Dan ditutup dengan kalimat, ya, wa min a'dadihinna minal ibili. Kemudian Nabi terus menyebutkan bilangan-bilangan yang dibandingkannya dengan unta tadi. Ya, 5 ayat 5 unta, 6 ayat 6 unta, begitu seterusnya. Ya, jadi berapapun banyaknya ayat yang dibaca oleh seseorang, ya, yang membaca kitabullah, baik dalam posisi semata-mata hanya tilawah atau dia hadir untuk ta'lim, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang seperti itu. Teman-teman tentu tahu bukan bahwa harga unta itu lebih mahal dari kerbau atau sapi, ya kan? Saya kurang tahu berapa hari ini harga sapi, tetapi dia lebih mahal dari unta. Kalau sapi misalkan dihargakan seperti umpamanya 10 sampai 20 juta umpamanya, 10 sampai 20 juta, maka tentu unta di atas itu. Harganya sampai di atas itu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, baik. Masih dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi telah bersabda. Ini salah satu manfaat lainnya. Hadis yang lain yang berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah, maksudnya di rumah-rumah Allah, masjid, ya, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya, melainkan akan dihadiahkan baginya ketenangan yang diturunkan kepada mereka, lalu mereka diliputi oleh rahmat, kemudian dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Baik. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini adalah dalil-dalil yang dihadirkan oleh Syekh Utsaimin kepada kita untuk meningkatkan motivasi kita nanti di dalam bulan Ramadan, ya. Bahkan sejak saat ini agar mulai sering membaca Al-Quran. Ya, syukur-syukur kalau pada bulan Ramadan nanti frekuensi membacanya menjadi lebih banyak, menjadi lebih tinggi. Karena tentu saja berbeda tingkatannya, berbeda makamnya antara orang yang semata-mata hanya membaca Al-Quran dengan orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ya, orang-orang yang menghafalkannya jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan hanya semata-mata membaca. Makanya di dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan dari banyak sahabat, ya, Rasulullah pernah bersabda, ta'ahadul Qur'ana fawalladhi nafsi biyadihi lahuwa ashaddu tafalluta minal ibili fi uquliha. Kata Nabi, jaga hafalan Al-Qur'anmu. Caranya dengan senantiasa membacanya, sering-sering membacanya. Karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, sungguh hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat terlepas, lebih cepat kita lupakan daripada unta yang terkekang pada tali ikatannya. Tuh, teman-teman yang dirahmati Allah, karena itu seseorang yang menghafalkan beberapa ayat suci Al-Quran, bahkan mungkin lebih banyak daripada itu, syukur-syukur kalau kita sudah berhasil hafiz, maka tidak ada jalan untuk menjaga hafalan tadi kecuali dengan berulang-ulang, mengulangi bacaan-bacaan tersebut, kemudian dengan membacanya langsung melalui mushaf. Baik. Dan kebiasaan ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki kemuliaan yang lebih baik daripada orang yang hanya semata-mata membaca tanpa menghafalkannya. Nah, kemuliaan Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah, ini begitu tinggi nilainya di sisi Allah, sampai-sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak kita terhadap Al-Quran. Ya, ada akhlak manusia yang sesuai dengan tuntunan sunnah, bagaimana seharusnya kita berhadapan atau bermuamalah dengan Al-Quran.
Nah, salah satu di antaranya dalam Sahih Muslim Rasulullah bersabda, la yaqul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita. Jangan salah seorang di antara kalian berkata, saya lupa ayat ini dan itu. Ya, terkadang begitu ya. Ya, termasuk kaujat juga kadang-kadang tanpa sadar ya mengucapkan kalimat ini. Ini keliru, teman-teman ya. Tak boleh kita mengatakan saya lupa ayat ini. Ya. Kenapa demikian? Ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Bal huwa nusya. Tetapi katakan saya dilupakan. Jadi saya dilupakan. Maksudnya saya dibuat lupa dengan ayat tersebut. Ya, mungkin karena kita kurang menghafal. Kalimat yang pertama ya menunjukkan posisi kita sebagai subjek. Ya. Posisi kita sebagai subjek. Kita pelakunya, kita yang memiliki kekuasaan dan kita yang yang seakan-akan sengaja. Ya, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yang demikian itu karena perkataan aku lupa seolah-olah mengesankan bahwa orang ini tidak mempunyai kepedulian terhadap apa yang telah dihafalnya dari Al-Quran. Makanya dia lupa. Jadi seakan-akan dialah yang kayak sengaja gitu kan. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sedangkan kalimat yang kedua hendaklah mengatakan bahwasanya ia yang dibuat lupa. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan agar kita merendahkan diri kita terhadap Al-Quran. Ya, seakan-akan mengatakan bahwa kitalah yang ditinggalkan oleh Al-Quran, bukan kita yang sengaja melupakan Al-Quran. Ya, kelihatan bedanya ya teman-teman ya. Kalimat yang pertama menunjukkan arogansi secara tidak langsung ya kan, bahwa kita yang meninggalkan Quran. Sedangkan kalimat yang kedua menunjukkan bahwa kita yang ditinggalkan oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran tidak betah berada di dalam benak kita, mungkin karena sebab yang pertama karena kemaksiatan kita. Ya. Semakin sering kita berbuat maksiat, maka akan semakin banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang akan kita lupakan, yang akan terlepas dalam diri kita. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Ya, berikutnya ada sebuah hadis dari Imam Tirmizi diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi saya mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang memberitakan kepada kita tentang nilai dari Al-Quran itu. Nilai akan diperoleh oleh seseorang dari Al-Quran itu. Kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sedangkan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Nah, ya kan? Maka membaca Al-Quran ini ada balasan 10 kali lipat setiap hurufnya. Oke. La aqulu lam alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa yang kita baca misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat pertama ya, alif lam mim itu satu huruf. Bukan, kata Nabi. Walakin alifu harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif lam mim itu 3 huruf, teman-teman. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mimnya satu huruf. Itu. Jadi bukan ketika kita membaca alif lam mim bukan satu huruf yang dikali 10, tapi 30 karena 3 huruf. Ya. Bayangkan kalau kita membaca dzalikal kitabul la raiba fihi, itu sudah berapa huruf? Ya kan? Kita membaca kulhu, kita membaca Al-Fatihah, itu berapa banyak huruf? Lebih dari 10 huruf, ya. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Ya kan? Bismillah. Ya. Ar-Rahman, alif, lam, ra, mim, nun. Ar-Rahim, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Sudah 23 huruf, teman-teman. Ya kan? Sudah 230 pahalanya. Padahal baru bismillah. Ya, belum yang lain-lain, belum alhamdulillah, belum seterusnya ya. Bagaimana dengan teman-teman yang membiasakan membaca di bulan Ramadan, lebih-lebihnya lagi
Ya, sampai 1 juz misalkan per hari ya, Masya Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Berikutnya, dalam riwayat Imam Al-Hakim, ada sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi telah bersabda, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi fa'aqbalu ma'dubatahu mastata'tum." Ya. Kata beliau, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah undangan dari Allah. Ya. Adalah undangan dari Allah. Maka terimalah undangan tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Bayangkan teman-teman. Ya. Kalau teman-teman diundang sama bupati atau diundang oleh gubernur. Ya, iya kan? Iya kan? Datang nggak sih? Ya. Yakin kau pasti kalian datang. Apalagi kalau yang undang presiden misalnya Jokowi ngasih kirim undangan dengan lambang Garuda, ya kan? Ada gambar istana negara. Oh, aduh, lambang Garuda. Mau dapat apa istilahnya? Anugerah. Wah, ini yang sakit-sakit pun kalau perlu dengan selang infusnya datang kalau perlu itu ke istana negara, ya kan? Nah, ini zat yang maha mulia dan maha agung, di atas segala-galanya, mengundang kalian melalui Al-Quran. Coba, bagaimana sikap kita menghadapi undangan Allah ini? Ya, bayangin teman-teman, ya, betapa curang nggak sih kita nih? Curang kan? Diundang sama Allah, tapi sikap kita kayak gitu. Bermasa bodoh. Nah, berikutnya kata Rasulullah, "Inna hadzal Qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin." Al-Qur'an ini adalah tali yang kokoh serta cahaya yang jelas dan terang benderang. Ya kan? Tali yang kokoh. Maksudnya tali yang kokoh apa? Yang gak akan putus. Apabila kalian menemukan sebuah dalil di dalam Al-Quran, ya, yang muhkamat, yang jelas dan terang benderang, tanpa kalian mendengar penjelasan dari para alim ulama, ya, lalu kalian beramal dengan ayat itu, maka itu sudah mencukupi bagi kalian. Ya, misalnya satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berlaku adil lah, karena adil itu dekat dengan ketakwaan. Ya sudah, kita mengerti kan? Tidak perlu ustadz menjelaskan kepada kita kan? Dikatakan bahwa berlaku adil lah. Ya. Maka adil ya kita paham. Kalau di sana kita berkata jujur, di sini kita berkata jujur, di sana kita berikan hak-haknya, di sini juga kita berikan hak-haknya. Maka berlaku adil. Ya. Dengan perbuatan kita bersandar kepada ayat tersebut, sepakat para ulama, itu sudah mencukupi bagi kita. Cukup sudah. Nggak usah ada kajian, tidak usah apa. Berlaku adil, laksanakan sesuai dengan petunjuk ayat. Ya. Ya. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, hadzal Qur'ana, ya, hablullahil matin wan nurul mubin. Cahaya yang terang benderang. Baik. Berikutnya kata Nabi, wasyifa'un nafi'. Dia juga adalah obat. Ya, Al-Quran ini adalah obat, ya. Dan kita paham bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sering pula dijadikan sebagai senjata bagi para peruqyah dalam mengobati manusia. Ya, datang dari banyak riwayat. Baik. Kemudian ismatul liman tamassaka bihi wa najatul liman ittaba'ahu. Ya, kata Rasulullah, ia Al-Quran itu adalah penjaga dari kesalahan bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Ya, serta keselamatan bagi orang yang mengikutinya, mengikuti Al-Quran. Nah, perhatikan teman-teman yang dicintai oleh Allah, mengikuti ini adalah memahami kandungannya dan mengerjakan perintah di dalamnya. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk mengerti dan memahami. Ya kan? Itulah gunanya mengapa baginda Nabi menganjurkan kepada kita untuk belajar.
menuntut ilmu agar kita bisa mengerti persoalan tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, Al-Quran ini tidak akan melenceng, kata Rasulullah, sehingga perlu dibenarkan, dan tidak pula bengkok sehingga perlu diluruskan. Ya, jadi tidak ada keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Kalian tidak perlu cemas, kata Nabi, karena ada sebagian manusia, ya terutama yang jauh dari majelis ilmu, mudah sekali diperdaya dan disesatkan oleh manusia. Ya, ada orang yang datang, Quran kalian itu begini dan begini. Oh, dia membenarkan. Kenapa? Karena dia sendiri tidak pernah belajar. Karena dia sendiri tidak pernah membaca Al-Quran. Maka ketika ada orang yang menipu dia dengan mengatakan bahwa Al-Quran berkata demikian dan demikian, menyesatkan mereka, maka dengan mudahnya dia tersesat. Ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah perkataan ulama yang saya suka, ya, dengan kata-kata bahwa Al-Quran itu tidak bisa dirubah, tetapi Al-Quran itu bisa merubahmu. Ya, kamu tidak akan bisa merubah Al-Quran, tetapi Al-Quran bisa merubah kamu. Maksudnya, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, maka sebesar dan seberat apapun kesulitan yang akan kita temui selama kehidupan kita, Al-Quran dengan kekuasaan Allah bisa mengubah jalan hidup kita. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Syekh selanjutnya berkata, saudara-saudaraku, itulah beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Demikianlah pahala orang yang membaca Al-Quran karena mengharapkan keridhaan dan ganjaran dari Allah. Pahala yang sangat besar hanya dengan mengerjakan berbagai amalan yang ringan, dan orang yang tertipu adalah orang yang melalaikannya. Maksudnya disebut dia tertipu, mengapa? Karena sebenarnya membaca Al-Quran itu tidak berat kok, kata Syekh. Tidak berat. Ya. Baik. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, sunnah Nabi juga menjelaskan secara khusus tentang keutamaan surat-surat tertentu. Ya, jadi ada beberapa surat yang telah dijelaskan dalam banyak riwayat hadis tentang keistimewaannya. Salah satu di antaranya adalah suratul Fatihah. Tentu ini surat yang sudah kita hafalkan seluruhnya, ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Mu'ala bahwa Nabi telah bersabda kepadanya, ya, la'u'allimannaka a'azama suratin fil Quran. Ya, kata Nabi, aku benar-benar akan mengajarkanmu surah Al-Quran yang paling agung. Apa itu? Suratul Fatihah. Ya. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat, ya. Dan Quran yang agung yang diberikan kepada aku. Nah, sahabat Kauja yang tersayang, dengan mengandalkan Al-Fatihah saja, ya, seorang mukmin sudah memperoleh banyak kemuliaan. Ya. Dan itulah salah satu sebabnya mengapa suratul Fatihah ini adalah termasuk di antara salah satu rukun sholat yang tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membacanya, kecuali berada di dalam sholat jamaah. Baik. Ya, itu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih bahwa la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat seseorang, ya, apabila tidak membaca suratul Fatihah. Baik. Ya, maaf ada sedikit gangguan. Berikutnya adalah keutamaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Baik, Rasulullah telah bersabda, ya, bacalah 2 surat yang bercahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran.
Sesungguhnya pada hari kiamat keduanya akan datang seperti dua awan yang menaungi atau seperti dua kelompok burung yang bersaf-saf yang akan membela para pembacanya. Kemudian Nabi bersabda, bacalah surah Al-Baqarah karena membacanya adalah berkah dan meninggalkannya adalah kerugian. Para penyihir itu tidak akan mampu melawan daripada surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ya, innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan. Ya, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Hadis riwayat Muslim. Yang demikian itu terjadi karena di dalam surah Al-Baqarah terdapat salah satu ayat yang agung, yaitu ayatul kursi. Dan telah sahih dari Rasulullah bahwa orang yang membaca ayatul kursi pada malam hari, kata Syekh Utsaimin, akan dijaga oleh seorang malaikat utusan Allah dan tidak akan didekati syaitan sampai pagi. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Jibril berkata di sisi Nabi, inilah pintu yang belum pernah dibuka sebelumnya. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, lalu turunlah satu malaikat dan ia mendatangi Nabi seraya berkata, ya, abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu. Ya, yakni Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Lan taqra'a biharfin minhuma illa utitahu. Ya. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua adalah penutup surah Al-Baqarah. Ini adalah dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelum Rasulullah. Tidaklah engkau membaca satu huruf darinya melainkan engkau akan diberikan. Baik. Berikutnya kata Syekh, demikian juga surat Al-Ikhlas, ya, termasuk surat yang keutamaannya disebutkan pula secara khusus oleh baginda Nabi. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi telah bersabda tentang surah Al-Ikhlas, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kulhu atau surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Maka makna kesetaraannya dengan sepertiga Al-Quran ini tidak berarti bahwa ia mampu menggantikan posisinya. Sebab itu, meskipun dibaca sebanyak 3 kali dalam sholat, maka ia tetap tidak bisa menggantikan posisi suratul Fatihah. Dua hal yang setara dari segi keutamaan tidak melazimkan keduanya dapat saling menggantikan. Selanjutnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dalam kitab Bukhari dan Muslim, Rasulullah telah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, asyra marratin," 10 kali, ya, kana kaman a'taqa arba'ata anfusi min walidi Ismail. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ya, sebanyak 10 kali, maka seolah-olah ia telah memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Ismail. Baik. Namun kata Syekh Utsaimin, meskipun demikian, seandainya ada orang yang terkena kewajiban membayar kafarat denda berupa memerdekakan 4 orang budak, maka mengucapkan zikir ini 10 kali tidak bisa menggantikan kafarat daripada denda, ya. Kafarat daripada denda yang memerdekakan 4 budak tadi. Walaupun keduanya setara dari segi keutamaan, ya. Jadi ada beberapa ketentuan di dalam Al-Qur'an, manakala seseorang melakukan pelanggaran, ya, maka dia diwajibkan untuk memerdekakan sampai 4 orang budak. Nah, ini tidak bisa, oh ya, karena membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu, ya, wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, itu cukup 10 kali dibaca, maka sama, tidak bisa. Ya.
Ya, yang terakhir keutamaan dari membaca dua surat Al-Mu'awwidzatain ya, dua surat Al-Mu'awwidzatain yaitu Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir bahwa Nabi telah bersabda, "Alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura mithluhunna." Ya, tidakkah kalian melihat ayat yang diturunkan pada malam ini? Belum pernah terlihat yang seperti itu, yaitu A'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, inilah penjelasan atau kisah yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin tentang dalil-dalil fadilah membaca Al-Quran baik secara khusus di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, semoga penjelasan ini bisa menambah motivasi kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran dan menjadikannya sebagai amalan-amalan yang membangun kebiasaan kita sejak kita memasuki bulan Ramadan sampai mengakhiri bulan tersebut serta menjaganya pada bulan-bulan yang lain. Nah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan pembahasan kita ya. Kak Ujak masih menunggu. Bila ada pertanyaan dari rekan-rekan, silahkan menulis di kolom komentar di bawah. Ya, semoga Kak Ujak bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan sebaiknya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.